Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Pusdai yang hadir subuh ini, mudah-mudahan yang hadir di sini, yang duduk di sini semuanya bisa berangkat ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i dari Safa ke Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa nginap di Mina, mabit di Muzdalifah, bisa ziarah ke Rasulullah di Madinah, pulang kampung ke Beli Imah, namahan sawah, bapak-bapak bisa nikah, amin. Alhamdulillah, di Ramadan ini kita sudah kembali bisa bertatap muka dalam kegiatan-kegiatan. Setelah lebih dari 3 tahun kita dihantam dengan terjangan wabah COVID-19. Walaupun saat ini kita masih tetap menjaga protokol kesehatan dan terus berikhtiar untuk bisa aman, sehat dan selamat dari wabah COVID-19. Tapi justru saat ini saya juga ingin mengingatkan agar kita lebih mengukuhkan, mengokohkan tauhid kita. Sebab dengan adanya wabah COVID, dengan adanya virus corona, banyak umat yang keseleo dalam akidah itu. Banyak yang mengatakan bahwa corona adalah virus yang mematikan, COVID adalah virus yang mematikan. Saya ingin ingatkan bahwa tidak ada virus yang mematikan, tidak ada penyakit yang mematikan. Yang mematikan itu Allah. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Penyakit itu hanya perantara saja. Kalau sudah datang jatuh tempo, datang waktu, datang ajal kita untuk mati, melalui apapun kita bisa. Mati itu, ajal itu sudah ada takarannya dan tidak ada syarat harus tua. Anak-anak, remaja, orang tua, siapapun itu sudah ada takaran dari Allah kapan harus mati, melalui apa jalannya, itu yang gaib buat kita. Ada teman saya mati tepira dikerok, Pak, dikerok punggungna, meninggal. Nya lengan katungrok, kencana nyekeknya maut. Jadi yang mematikan itu Allah, bukan penyakit, itu perantara saja. Yang menyembuhkan juga bukan obat, bukan dokter, tapi Allah. Yang menurunkan penyakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah, yang membersihkan virus juga yang bisa hanya Allah. Yang menyembuhkan bukan obat, obat hanya perantara, dokter hanya perantara, tapi Allah hakikatnya yang menyembuhkan. Buktinya apa? Banyak orang yang berobat habis miliaran, ratusan juta sampai ke luar negeri, tapi tetap musuh mati saja karena sudah waktunya, walaupun berobatnya habis-habisan. Tapi ada yang tidak harus berobat gede biaya, musim sembuh. Dulu kan kalau anak sakit, kakeknya baca bismillah we akina dina gelas kana cai bismillahirrahmanirrahim diinumkeun cager da geus waktuna beureun ngaliwatan eta cukang lantaranana. Dulu Pak, kalau di kampung ada ibu mau melahirkan, datang ke dokter, cek dokter, ibu cenah ngalahirkeunna teu bisa normal, kudu disesar. Si ibu tuh boga duit da mahal, lompat ka lembur ka saha, ka paraji datang, ma paraji cenah cek dokter kuring teh kudu disesar teu bisa normal. Sebab bayeuna gede teuing. Tapi kan teu boga duit, cek ma paraji, deudeu neng nu nakdirkeun hamil teh Allah. Tong kaleuder tong hariwang.
sok we ngagoler mapareji mah wudu we salat 2 rakaat terus ditangkarakeun si ibu dipelong ku keyakinan hati meureun sugestina dibacakan ayat Quran padahal ayat Quran teh nyambung teh tapi meureun ku keyakinan dipelong didangkakeun alam taro kaifa fa'ala rabbuka ayat teh pan teu nyambung tapi pan meureun keyakinan peda aya kata buka di dinya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bener kabuka jadi ngalahirkeun di dinya. Nah, jadi ini maksud saya meneguhkan hati kita bahwa Allah segalanya yang berkuasa. Yang memberikan cukup pada diri kita bukan uang. Uang tidak bisa memberikan cukup. Yang memberi cukup itu Allah. Buktinya apa? Tuh pejabat-pejabat yang uangnya sudah miliaran, sudah banyak depositonya, tapi tetap masih korupsi. Kenapa? Karena merasa tidak cukup walaupun sudah banyak uangnya. Sebab uang tidak bisa memberi cukup. Yang bisa memberi cukup itu hanya Allah. Yang menghidupi istri bukan bapak, bukan suami, Allah melalui bapak rizkinya. Buktinya apa? Tuh janda-janda masih gemuk-gemuk, padahal tidak ada suaminya. Bahkan malah karena suami nama begang. Kenapa? Karena bukan suami yang memberikan kehidupan, yang menghidupi, yang mencukupi, Allah melalui bapak saja sebagai suami rizkinya. Makanya kalau dengan urusan rizki dalam hal masalah kehidupan kita jangan pusing-pusing. Ulah sok lieur ku urusan rizki geus dijamin ku Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang hidup di dunia ini sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Matak tong lieur Pak. Ustad, anger we da teu boga duit mah geuningan sok lieur ku duit teh. Tah, masalah lieur mah masalah pusing mah tah masuk dijieun ku sorangan. Urang sok nyieun lieur sorangan, Allah mah teu hayangeun urang lieur. Batur meuli mobil, hayang nurutan meuli mobil. Pancan usumna, jadi ngali lieur. Boga duit ngan 20 juta atau dikali singkeun ke hayang mobil. Jadi kudu nyicil tiap bulan. 5 tahunan ngali lieur teh. Aya keur nyicil eueuh keur bensin, mobil teu kaluar-kaluar. Ngali lieur Pak. Siga di lembur. Aya jelema miskin hayang nurutan siga nu beunghar meuli kulkas, nurutan meuli kulkas. Can waktuna nu beunghar meuli kulkas teh geus puguh eusina. Aya daging, aya pinang, buah-buahana jeruk, melon, samangka, pinuh kulkas teh. Nu miskin meuli kulkas bingung geus Ciherang deui. Di jero Ciherang na pantau Ciherang ieu teh kulkas sumur. Kenapa? Karena kita memaksakan di luar kemampuan. Jadi bikin pusing dengan diri sendiri. Oleh sebab itu, urusan rezeki itu kita jangan berpikir dengan jumlah biar tidak pusing. Rezeki itu berpikir dengan berkah. Tidak harus dengan jumlah, Pak. Berapapun yang kita dapat, yang kita punya, yang penting berkah. Itulah rezeki yang hakiki. Kalau menghitung jumlah mah capek. Ciri berkah itu ziyadatul khair, menambah kebaikan. Ada rezeki, akhlak kita lebih baik, ibadah kita meningkat, kesolehan kita meningkat, itulah berkah. Ciri rezeki yang berkah itu membawa ketenangan dalam diri. Ciri rezeki yang tidak berkah selalu bawa masalah dalam diri kita, dalam hidup kita. Sok Pak, rezeki nu teu barokah mah memunculkan masalah we dalam hirup teh. Duit loba ngaleuyak, gering teu cager-cager, panyakit teu nyingkah-nyingkah. Aya nu miskin sehat berkah. Sok di dieu bapak-bapak milih beunghar geringan, milih miskin sehat. Ya? Ngajawabna ka mana deui? Meuli TV 100 in. Badak tapi nyeri panon teu cager-cager. Keur naon teu katingali? Meuli kursi 50 juta mewah bisulna bujur teu kadiukan. Eta ciri berkah. Jadi masalah boga rezeki ge. Boga doma 60 di kanang loba dari tinggi, darah tinggina teu cager-cager. Teu katuang daging doma na oge.
Buat apa banyak rezeki tapi kehidupan muncul masalah, tidak berkah. Rumah berlantai 3, mobil Toyota Honda, motor Kawasaki Ninja, TV merek Toshiba, HP 300 giga, makan di rumah makan Ampera, tidur di kasur busa, di rumah segala ada, tapi hati tetap tersiksa karena anak korban narkoba. Tidak berkah itu. Jadi berpikirnya harus berkah. Supaya berkah rezeki kita jangan cuma untuk perut kita, tebarkan kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada sesama-sesama. Tebarkan kasih sayang melalui harta kita. Fakir miskin, anak yatim. Jadi orang itu ulah koret supaya ngondang berkah, tebarkan kasih sayang. Berkah sok. Mata kula pelit. Orang kan kadang-kadang asup ke masjid Jumahan, sok dibalik ngadoa teh pan biasana kudu nama asup ka masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya ma bismika Allahumma ya bismika amut atuh tibra Jumahan teh nunutan aya kencele ngaliwat dina saku katuh duit 100.000 saku kenca duit 1.000 aya ngasupkeun da keur bari nunutan meureunnan kala ka pohon nu katuh diasupkeun teh plek lapur da bari nunutan ngageuleuyeung ngaliwat. Sadar-sadar beres Jumaah ka warung meuli rokok anu 100.000 jadi tinggal 1.000 istighfar nage nepak tarang astagfirullah aing kasalah ngasupan kencereng kasalahan cenah dasar koret. Beres Jumaah DKM dipegat di jalan, DKM tadi sakedeung naon pulangan 88.000 sih aja cek DKM tina mimitina kudu mulangan tadi salah ngasupan kencereng kudusna 1.000 100.000 udah temu duit cek DKM bongkar kencel ayeuna dibongkar babarengan bener kan hiji-hijina eta. Nah rek kumaha berkahna urang lamun hitungan kana infak kana sedekah. Yuk, jadi tebarkan kasih sayang supaya mengundang berkah buat kita. Ramadan Pak ada ibadah puasa. Ibadah puasa salah satu fungsi buat kita adalah mengasah ketulusan hati dalam beramal. Coba kita rasakan ketika kita berpuasa, ketika kita lagi lapar, lagi haus di siang hari. Kalau kita masuk kamar, makan sendiri, minum, tidak ada yang lihat orang lain, keluar lagi sempoyongan seperti orang lapar pura-pura puasa, bisa tidak? Bisa sebetulnya. Tapi kenapa Bapak tidak berani seperti itu? Sebab dalam hati Bapak puasa bukan untuk dilihat orang. Kita merasa bahwa puasa itu ada yang melihat, yaitu Allah. Sehingga ibadah puasa kita hanya lillah karena Allah tulus saja, bukan karena manusia. Disitulah hebatnya ibadah puasa. Ibadah yang cenderung lebih bersih dari jebakan riya. Salat terlihat orang lain, ibadah haji ditonton orang lain, syahadat kedengaran orang lain, sedekah, infak, zakat, mengasihi kepada orang lain bisa tahu, tapi puasa tidak ada yang tahu. Siapapun tidak ada yang bisa tahu puasa kita. Yang tahu hanya kita dan Allah saja. Maka kata Allah, asyamuli wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan aku saja yang akan membalasnya. Maka puasa adalah ibadah yang insya Allah bersih dari jebakan riya, tulus. Dan ini harus mengasah hati kita, diri kita, untuk lebih tulus, lebih ikhlas dalam segala aktivitas, amal, dan karya kita. Jangan sekali-kali Pak, kebaikan-kebaikan kita, karya kita ingin ditilik oleh manusia, capek dan mulai untungna manusia mah teu boga pahala, manusia mah teu boga ganjaran, teu boga surga. Mendingan kabeh lillah walillah, karena Allah yang punya surga, yang punya pahala. Banyak kan orang yang ingin menonjolkan diri karena ingin disanjung. Kalau beramal itu merasa paling berperan, paling penting, paling bisa, paling lebih dari yang lain. Nonjol diri, eta teh riweuh pana kahirupan mah. Contoh ini bangunan pusdai bisa mewah, bisa megah, bisa indah. Kenapa? Karena semua bahan bangunan saling menahan diri, Pak. Kalau semua bahan bangunan di sini saling menonjolkan diri, kacau ini bangunan.
Cek besi aing nu moal kuat ieu bangunan teh aing mah runtuh raronghok besi hayang katempok. Cek bata aing mah moal ngabentuk ya teh ku aing ngabentukna teh bata hayang katingali narolol bata keluar. Cek kloset aing mung di jero teu katempo hayang ka tengah babalatak kloset. Coba kalau seperti itu bangunan akan bagaimana? Acak-acakan Pak, karena saling ingin menonjol-nonjolkan diri. Bapak sok di bumi, ka istri nembong-nembong jasa we, nonyol-nonyol jasa ke istri teh. Da moal enakeun Pak. Ma, bapak teh capek ti isuk jidur sare jidur penting jidur bapak teh usaha nyangan duit keur cicilan, ke sekolah budak keur balanja mama, beli baju mama, keur ulin mama. Wah, terus dia omong-omong. Bukan enak Pak, enak istri Pak. Kita saja kan kalau lihat istri selalu ingin dipuji kita kan capek ya. Setiap dandan langsung lapor, "Pak, mama cantik tuh." Soalnya orang kayak kesel atuh. Bingung, erek nyebut cantik dah henteu. Tapi kan kagok nanya. Makanya jangan ingin dipuji orang, bikin kesel. Lurus saja. Hidup itu harus seperti jantung. Jantung itu tiap waktu berdegup, tiap detik berdetak, tapi jantung tidak pernah menonjolkan diri. Kita sadar, kita tahu hidup kita bisa segar, hidup kita bisa sehat, karena jantung tidak pernah berhenti bekerja, tidak pernah berhenti berkarya. Jantung kalau minta istirahat samenit ka urang, rek kumaha hirup urang? Eureun Pak, pre. Jantung tidak pernah minta rehat, tidak pernah minta berhenti jantung, terus saja berdetak. Tapi tidak ingin dilihat orang, aya tidak ada jantung nanu nolol keluar aya tuh. Tetap menonjolkan diri jantung mah di jero we, tapi bekerja terus. Nah, harus seperti itu kita. Kerjakan lupakan, kerjakan lupakan, beramal lupakan, beramal lupakan, jangan ingin ditilai. Justru yang suka menonjolkan diri dalam tubuh itu adalah ambeien. Biasanya ambeien di kumaha? Dia operasi. Makanya kalau dalam kehidupan kita ada orang yang suka nonyol-nonyol diri, eta teh ambeien. Operasi we. Jadi kita biasakan melalui ibadah puasa ini hidup tulus saja, lillah semuanya. Karena Allah yang punya segalanya, manusia tidak punya apa-apa. Saya juga ceramah di sini tulus, ya Pak. Ikhlas ibadah ceramah. Tapi cenah ustaz eta menang amplop eta mah syarat sahna ibadah. Siga salat. Salat pan aya syarat naon? Kudu wudu. Lamun teu wudu teu sah salat. Nah, ceramah ge aya syarat sahna ku amplop. Nah, nya anggap kadinya we analogina malah. Mudah-mudahan Ramadan ini berharga buat kita. Banyak hal yang kita raih melalui Ramadan ini, terutama keikhlasan, ketulusan, sehingga dari hati yang tulus, yang ikhlas, kita menebar kasih sayang kepada siapapun melalui apa yang kita miliki, melalui ilmu bagi yang punya ilmu, melalui harta bagi yang punya harta, melalui tenaga, melalui kekuatan kepada sesama kita, sehingga keberkahan akan terus diraih oleh kita dalam setiap waktu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.